Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi pro dan kontra di masyarakat kita seputar ziarah kubur. Sebagian golongan mengatakan ziarah kubur harus disemarakkan. Segolongan yang lain mengatakan dilarang ziarah kubur. Sehingga ini sering terjadi gontok-gontokan kata orang Jawa, sering terjadi gegeran, sering terjadi pro kontra seputar ziarah kubur. Boleh apa tidak? Ada yang antipati nggak mau ziarah kubur, ada yang berlebihan dalam menetapkan ziarah kubur. Sebenarnya bagaimana Islam mendudukkan masalah ziarah kubur? Para ulama menjelaskan bahwa dalam masalah ziarah kubur ini ada 3 perincian. Yang pertama adalah az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah yang sesuai tuntunan syariat. Ini yang pertama. Yang mana kalau orang melakukannya akan diberi pahala oleh Allah. Az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah sesuai syariat Islam. Dan itu fungsinya untuk 2 hal. Yang pertama untuk mengingat akhirat, untuk mengingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala wasuruha." Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Tidak apa-apa. Kata Rasulullah, "Litudzakirakumul akhirah." Supaya untuk mengingatkan kalian terhadap kampung akhirat. Jadi silakan ziarah kubur, tujuannya untuk mengingat mati. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah ad-du'a lil mayyit, untuk mendoakan si mayit. Makanya Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mendoakan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada si mayit. Itulah ziarah yang sesuai syariat. Ziarah yang tujuannya 1 mendoakan mayit, 2 untuk mengingat kematian. Kalau kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala. Dan juga ingat, kita tidak boleh bepergian jauh ke sebuah tempat, mengkultuskan tempat itu, kita anggap kuburan itu sebagai tempat keramat. Ini yang nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah di suatu tempat kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh kita meyakini tempat keramat terus kita ziarahi, menganggap bahwa doa di situ gampang dikabulkan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah ziarah syariat, ziarah yang sesuai syariat Islam, tujuannya mendoakan mayit, kedua mengingat akhirat. Yang nomor 2, di antara jenis ziarah adalah az-ziyarah al-bid'iyah. Ziarah yang bid'ah, yang tidak ada tuntunan dari Rasul. Seperti seseorang zikir-zikir di kuburan, seseorang khataman Quran di kuburan, seseorang iktikaf di kuburan. Meskipun niatnya untuk Allah, ini tidak boleh. Karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Dan Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal di dalam Islam, beramal dalam masalah ibadah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tertolak. Maka kalau orang melakukan itu, tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah iktikaf di kuburan, Nabi tidak pernah dikir-dikir lama di kuburan, Rasul tidak pernah khataman Quran di kuburan. Meskipun niatnya untuk Allah, tetapi tata cara seperti ini tidak dicontohkan Rasulullah. Yang nomor 3 adalah az-ziyarah asy-syar'i, az-ziyarah asy-syirkiyah, ziarah syirik. Ziarah syirik adalah seorang datang kuburan dan minta ke kuburan. Ini bahaya. Meminta sesuatu kepada kuburan ini berbahaya. Bisa menggugurkan amal. Ini termasuk kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu, terhapuslah amalanmu. Jadi jangan sampai melakukan yang seperti ini. Ya, kesimpulannya, kalau panjenengan atau Anda semuanya mau ziarah kubur, monggo silakan, asalkan yang pertama, yaitu az-ziyarah asy-syar'iyyah, ziarah sesuai syariat Islam. Tujuannya mengingat mati, dan yang kedua mendoakan orang yang mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.